Tahun 2026, polemik perbedaan mengawali puasa Ramadan kembali terjadi di beberapa negara. Beberapa negara muslim yang resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada hari Rabu 18 Februari 2026, antara lain Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Irak, Yaman, Lebanon, Palestina, dan Bahrain. Sedangkan negara-negara seperti Kesultanan Oman, Turki, Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia, Australia, Asia Pasifik, dan Uni Emirat Arab secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Sebagian pihak mencoba menjelaskan alasan perbedaan dengan perspektif sains dan astronomis. Sebagian lainnya menjelaskan bahwa hal ini disebabkan perbedaan mazhab dalam penentuan hilal dengan metode ruqyat atau hisab. Ruqyat hilal pun terbagi apakah menggunakan ruqyat lokal atau ruqyat global. Bahkan di Indonesia, perbedaan mengawali dan mengakhiri Ramadan masih belum menemui titik temu. Kisah paling tersohor berasal dari abad ke-16. Haji de Graaf dalam bukunya berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa mencatat, kala itu ulama Kesultanan Demak bermusyawarah menjelang bulan puasa. Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga menggunakan pandangan dan pendekatan berbeda dalam menentukan awal puasa. Sultan Trenggana, penguasa Demak, mendukung Sunan Kalijaga. Meski sumber Tanbo atau Babat yang dikutip oleh de Graaf tak menjelaskan metode apa yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Awalnya, penjajah Belanda juga tidak secara langsung menentukan tanggal puasa, tetapi mereka mengatur peran penghulu atau pejabat agama di lingkungan keraton atau bupati yang berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Setelah dibentuknya pengadilan agama pada 1 Agustus 1882, Belanda mengontrol penghulu untuk memastikan kegiatan keagamaan termasuk penentuan bulan tidak mengganggu ketertiban umum. Lembaga ini juga berfungsi sebagai kontrol hukum Islam serta pergerakan para pemimpin agama di Jawa. Perbedaan penentuan awal bulan puasa juga pernah dicatat oleh Snoek Hurgronje, orientalis Belanda. Ia mempelajari tradisi penetapan bulan puasa. Snoek Hurgronje, penasehat urusan bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam di Hindia Belanda pada tahun 1897, mengemukakan 2 cara umat Islam dalam menentukan Ramadan sekaligus Syawal atau Lebaran. Yang pertama, didasarkan pada penglihatan panca indera terhadap bulan baru atau hilal. Metode kedua ialah hisab murni. Snoek Hurgronje mengutip perkataan dari uraian Dr. A.B. Cohenstodt bahwa perhitungannya berjalan menurut metode-metode yang terdapat dalam setiap almanak pemerintah Hindia Belanda. Sebenarnya, perbedaan dalam menentukan awal bulan puasa tak hanya berasal dari penganut metode ruqyat dan hisab. Sesama penganut metode ruqyat pun bisa menghasilkan awal bulan puasa yang berbeda. Meski sering terjadi perbedaan dan perselisihan penetapan awal puasa, Snoek menilai hal itu bukan sesuatu yang mengundang perpecahan di kalangan umat Islam Hindia Belanda. Hal ini lantaran perdebatan tersebut diakomodasi oleh para ulama sendiri dan pemerintah kolonial. Perkara-perkara semacam ini sengaja dibiarkan Belanda karena bersifat peribadahan. Bahkan penjajah Belanda memastikan agar Islam hanya sibuk pada perkara ritual, bukan hal-hal politis. Meski demikian, kegiatan pribumi tetap diawasi. Pada tahun 1900-an, penjajah Belanda mendirikan Headkantor voor Inlandse Zaken atau penasehat urusan pribumi yang diketuai oleh Dr. N. Andriani. Budayawan Betawi, Ridwan Saidi menyebut lembaga ini punya otonomi menentukan awal dan akhir Ramadan. Pemerintah kolonial baru mengizinkan salat Id berjamaah secara terbuka untuk kali pertama pada tahun 1929. Namun, pemerintah Hindia Belanda yang menentukan tempat pelaksanaan sholat beserta jumlah jamaah. Ini dilakukan untuk mengawasi agar kegiatan ibadah tak berubah menjadi aksi perlawanan. Pihak kolonial takut terhadap gerakan yang bisa memobilisasi massa, karena acara di tempat terbuka rentan mengancam pemerintah saat itu. Dalam Quran Berita Nahdlatul Ulama edisi 1 November 1937 memuat maklumat awal Ramadan 1356 Hijriah. Disebutkan bahwa awal Ramadan juga disambut masyarakat dengan bunyi-bunyian yang sangat keras. Jadi dengan meriam,
petasan, mercon, dan anak-anak bikin menggunakan pelepah pisang. Pokoknya bunyian yang keras-keras untuk menandakan awal Ramadan. Ruqyah dilakukan oleh para kodi atau penghulu yang kemudian digabung dalam perhimpunan penghulu dan para pegawainya. Karel Alstenbrink dalam bukunya Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 menyebut tugas-tugas penghulu, di antaranya sebagai mufti atau penasehat hukum Islam, kodi atau hakim dalam pengadilan agama, imam masjid, wali hakim dalam urusan pernikahan, dan pengumpul zakat. Para penghulu diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial oleh gubernur jenderal atau atas namanya, sesudah melalui pencalonan dari bupati dan mendapat persetujuan dari residen. Jika penghulu menggunakan metode panca indera atau ruqyah, ia memperoleh bantuan dari beberapa orang terpercaya. Orang itu bertugas memantau penampakan hilal hari ke-29 Ramadan di sebuah daerah lapang dan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Para saksi akan mencatat setiap aktivitas pemantauannya kepada penghulu. Bila saksi melihat hilal, penghulu meneruskan keterangan itu kepada pemerintah kolonial agar menetapkan 1 Syawal jatuh keesokan harinya. Puasa pun hanya berlangsung 29 hari. Pemerintah kolonial kemudian mengumumkan melalui isyarat tembakan meriam atau tabuhan beduk. Tapi bila saksi tak mampu melihat hilal, puasa jadi genap 30 hari. Penentuan jatuhnya awal dan akhir Ramadan ditentukan sesuai dengan luas wilayah berdasarkan satu matlah. PPDP melalui surat edaran Hotbrandstone tertanggal 25 Oktober 1938 menyebut seluruh wilayah Pulau Jawa dan Madura merupakan satu matlah. Hasil penetapan yang diputuskan otoritas di suatu negara bangsa secara hukum tidak mengikat masyarakat muslim atau organisasi Islam di negara lainnya. Otomatis terjadi perbedaan. Perbedaan makin pelik karena faktanya setiap negara tetap berpegang pada hasil keputusan yang dikeluarkan otoritas di wilayah teritorialnya masing-masing. Hal itu didorong oleh adanya perbedaan kepentingan kekuasaan, politik, serta ego kebangsaan antar negara. Doktrin dan fanatisme kebangsaan menjadi pertimbangan utama bagi setiap kepala negara, menteri urusan agama, atau organisasi tertentu di masing-masing negara untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Sementara, nas-nas syariat serta pendapat ulama justru dikesampingkan sebagai alat justifikasi semata. Oleh karena itu, secara rasional dapat dikatakan bahwa faktor politik kekuasaan antar bangsa, sekat teritorial, dan fanatisme wilayah telah menjadi salah satu sebab utama yang mendorong lahirnya perbedaan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan secara global. Sesuai gagasan imperialisme Barat dan Eropa, umat Islam dipecah dan dibuat hidup terpisah berdasarkan sistem negara bangsa atau nation state yang tersebar di lebih dari 50 negara. Umat Islam di dunia lupa bahwa kondisi ini melemahkan persatuan mereka. Ramadan harusnya menjadi momen sakral, tidak hanya sekedar bulan suci yang mampu memicu kesadaran umat Islam untuk mempererat silaturahmi dan persatuan. Perpecahan dan rusaknya silaturahmi merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, memperbaiki silaturahmi menjadi kunci penting bagi kebangkitan umat. Dengan alasan ini, dibutuhkan institusi politik global khilafah untuk merajut kembali kekuatan silaturahmi, memulihkan persatuan, serta menjadi otoritas tunggal dalam menjalankan ruqyah global dan mengabarkannya kepada umat Islam di seluruh dunia. Kaum muslim sepanjang sejarah negara kesatuan khilafah menjadikan ruqyah sebagai metode menentukan awal dan akhir Ramadan, termasuk 1 Syawal. Karena bulan sabit atau hilal yang menjadi objek pengamatan untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan jumlahnya hanya 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengajarkan cara menentukan menggunakan ruqyah hilal dengan mata, dan bila terhalang mendung atau yang sejenisnya, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari untuk Ramadan atau Ramadan 30 hari untuk Syawal. Wilayah khilafah yang terbentang luas tidak menyurutkan langkah untuk menyatukan awal dan akhir Ramadan. Hal ini berlangsung juga pada masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai keruntuhan khilafah terakhir. Sekalipun negeri-negeri mereka berjauhan, keruntuhan khilafah
pada tahun 1924 merupakan bencana besar bagi umat Islam. Penjajah melakukan skenario dengan memaksa negeri-negeri Islam untuk menerima penanggalan Masehi. Negeri kaum muslimin dipetak-petakan dengan batasan wilayah. Virus nasionalisme disebar sebagai tujuan untuk memecah belah umat Islam. Said Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya Kaifah Khudimat Al-Khilafah halaman 13 menyebutkan bahwa hembusan nasionalisme menjadi salah satu cara Barat menghancurkan daulah Islam dari dalam. Sesungguhnya disinilah esensi keberadaan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Karena amrul imam yarfa'ul khilafah, atau perintah imam atau khalifah menghilangkan perbedaan. Fakta seperti itu telah diilhami oleh umat Islam semenjak dahulu. Demi persatuan umat, pengikut mazhab Syafi'i, yaitu ru'yat lokal yang berada di ibu kota negara khilafah berpuasa dan berlebaran bersama pengikut mazhab lainnya, ada Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah. Sikap mereka tidak menimbulkan perselisihan atau masalah di kalangan pengikut Syafi'i. Maka saat ini umat butuh syariah untuk mengatur kehidupannya dan butuh khilafah untuk menyatukan semuanya.